Gadget. Di zaman sekarang ini, siapa yang tidak tahu gadget? Ya, tentu. Semua orang sudah sangat mengenal gadget. Saat ini, hampir semua orang bergantung pada gadget. Bukan hanya untuk orang dewasa saja, bahkan anak-anak pun sudah mulai menggunakannya. Namun, apakah dampak dari penggunaan gadget ini? Apakah kita sudah menggunakannya sesuai dengan kegunaan semestinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi kalian ada kendala nggak kesininya? Alhamdulillah Lancar ya? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah dengan sukarela hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Sebelumnya marilah kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Nah, ada yang udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa sih? Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu dari 9 jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di mana bimbingan kelompok ini nanti ada 2 topik ya. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas, di mana materinya itu bisa kita peroleh dari berbagai media, baik itu media elektronik ataupun media cetak, seperti itu. Selanjutnya, di sini Bapak minta kalian harus saling terbuka ya, dan bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka seperti itu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke. Untuk selanjutnya kesepakatan waktu. Berapa menit nih kesepakatan waktu yang akan kita gunakan? 10 menit ya. Sepakat ya 10 menit. Oke. Sebelumnya kita mau permainan dulu nih ya. Permainan ini Bapak namakan Bos Berkata. Jadi gini, jika ada aba-aba atau kalimat bos berkata lalu dilanjutkan dengan contohnya pegang kepala kalian. Nah, langsung kalian pegang kepala, tapi kalau nggak ada kalimat bos berkatanya jangan dilakukan ya. Bisa dimulai? Bisa. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang jidat, pegang telinga. Bos berkata pegang mata, pegang hidung. Ayo. Ada yang konsen ternyata. Bos berkata pegang jidat. Oke, Bapak rasa cukup ya, konsentrasi kalian masih bagus. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Bapak tekankan lagi di sini, tadi kan bimbingan kelompok itu ada 2 topik ya, dimana ada topik tugas, yaitu topiknya Bapak yang menentukan, dan topik bebas itu topiknya dari kalian, seperti itu. Nah, jadi berhubung ini adalah pertemuan yang pertama, jadi gimana kalau kita gunakan topik tugas dulu ya, dimana topiknya dari Bapak ya. Jadi pada hari ini Bapak akan mengangkat topiknya itu dengan judul gadget ya, manfaatnya dan manfaat positif dan negatifnya, seperti itu ya. Oke, sebelumnya Bapak mau bertanya nih sama kalian, apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengarkan kata gadget? HP. Oh iya, oh iya, belum ya. Lupa. Oke, tadi kan kita belum perkenalan ya, maaf lupa. Oke, Bapak perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu.
Nama Bapak Ade Saputra. Ada yang ingin ditanyakan? Alamatnya di Metro sini aja, di 15B Barat. Mungkin selanjutnya bisa dari kanan saya. Nama saya Rahmaliana Saputri, bisa dipanggil Rahma, rumah Kota Gajah. Selanjutnya. Saya Liana Sari, biasa dipanggil Bibi, alamat Sukodarma. Nama saya Putri Sabila, biasa dipanggil Indra, alamatnya dari Kampung. Nama saya Fadila Fadila. Lu nggak panggilin sama Raffi lagi? Alamatnya dari nama Feni Sekali, biasa dipanggil Feni, alamat Kibang. Oke, terima kasih dan terima kasih juga sudah mengingatkan tadi perkenalannya. Jadi kita lanjutkan. Tadi ada 2 topik ya. Tadi yang sudah Bapak jelaskan dan Bapak akan mengangkat topiknya itu adalah tentang gadget ya. Nah, Bapak ulangi lagi, apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata gadget? HP. Ada lagi? Teknologi. Ada lagi? Media sosial, Pak. Media sosial itu bagiannya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, benar apa yang telah kalian sampaikan. Ya, gadget itu adalah sebuah benda elektronik ya yang memiliki fungsi khusus gitu ya, yang dimana kita gunakan sehari-hari. Kita tuh sekarang ini kayaknya udah nggak bisa terlepas lagi oleh yang namanya terlepas lagi dari gadget. Biasanya gadget yang kita gunakan itu apa? Ada HP, laptop, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas tentang, tentunya kalau ada penggunaan gadget ini ada dampaknya ya, ada positif, ada negatif. Nah, yang pertama ini kita akan membahas dampak negatifnya terlebih dahulu nih. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak dampak negatif dari gadget itu apa sih? Ya, jelas, silakan. Jadi lupa waktu. Lupa waktu, ya, benar. Dampak negatifnya, Pak. Menjauhkan yang dekat, kayak gitu, Pak. Jadi lupa yang dekat. Selanjutnya, Nggak belajar. Karena kasih karena selanjutnya. Kecanduan, Pak, jadi bikin kita males. Kayak apa sih? Ya hampir sama sih ya. Kayak lupain sesuatu hal yang ada di sekeliling kita gitu, kayak nggak merhatiin gitu. Ya. Apa yang telah kalian sampaikan itu sudah benar. Nah, di sini Pak akan jelaskan ya dampak negatifnya itu. Yang pertama itu adalah dari kesehatan, terutama dari mata. Nah, kalau kita keseringan nih main HP ya, terutama apalagi kalau mainnya sambil tiduran, itu akan mengganggu pada kesehatan mata kita gitu kan. Pernah nggak sih kalian sambil tiduran main HP gitu? Sering ya? tiap hari. Gimana matanya ada? Pernah, Mas. SMP itu saya, Pak. Waktu SMP sampai matanya tuh kayak ada benjolan gitu, Pak. Tapi nanti hilang, nanti beberapa minggu lagi tuh ada lagi, terus alhamdulillah sekarang nggak pernah lagi. Saya udah terlihat Pak dampaknya, udah minus yang kita berdua. Baik, kita lanjutkan. Dampak negatif yang kedua yaitu bisa lupa waktu ya. Iya. Ya, seperti yang apa yang dikatakan Bila tadi ya, lupa waktu. Jadi itu kalau kita udah keasikan main HP, apalagi main game ya, jadi kita tuh bisa lupa waktu. Nah itu harusnya kita menggunakan gadget ini tuh seperlunya aja gitu loh, jangan sampai berlebihan, apalagi sampai larut malam, sampai malam tengah malam, sampai nggak tidur karena main game. Seperti itu, jadi mungkin bisa dihindari ya. Dan dampak yang ketiga itu mungkin ya bisa mendekatkan yang dekat ya, menjauhkan yang dekat ya, menjauhkan yang dekat. Jadi artinya tuh kita tuh punya temen nih di samping kita, tapi kita asik sama HP kita sendiri, seperti itu. Nah, sebaiknya kita bisa mengontrol itu semua agar tidak kejadian seperti itu. Baiklah,
Itu tadi beberapa dampak negatif dari penggunaan gadget ya. Kemudian selanjutnya dampak positifnya nih, pasti banyak ya dampak positif dari gadget. Nah, kalian tahu nggak dampak positif dari gadget itu apa? Semangat banget ya, semangat. Bener sih Pak, jadi itu kayak kalau tadi kan dampak negatifnya tuh menjauhkan yang dekat, tapi kalau dampak positifnya tuh kita yang jauh itu bisa berkomunikasi, terus habis itu tahu tentang keadaan, misal kayak kemarin Semeru meletus, kita bisa tahu karena adanya media sosial atau gadget itu sendiri. Ada lagi? Bisa kayak mengirim kabar sama saudara-saudara yang jauh gitu. Ya, oke, benar apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Jadi banyak sekali juga dampak dampak positif dari penggunaan gadget ya. Yaitu yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi ya. Jadi kita tuh bisa cepat memperoleh informasi. Misalnya nih kita kan lagi ngampus nih, ada informasi dari Kaprodi itu langsung kita ketahui melalui grup WhatsApp seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran juga. Nah, sekarang ini kan masanya memang sedang gencar-gencarnya ya sekolah ataupun kuliah itu melalui jaringan ya, dalam jaringan atau daring. Nah, di situ gadget itu sangat berperan gitu loh ya, berperan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita juga nih sekarang nih emang nggak bisa terlepas gitu dari yang namanya gadget seperti itu. Kemudian apalagi tadi dampak positifnya, oh ya, mendekatkan yang jauh ya, berkomunikasi lah seperti itu ya. Mungkin Bapak rasa cukup penyampaian materi pada hari ini. Selanjutnya Bapak ingin meminta salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pada siang hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Mungkin Pak. Jadi ya dapat saya simpulkan dari yang Bapak jelaskan tadi sama teman-teman ini, dampak negatifnya itu bisa terus itu menjauhkan yang dekat, terus juga bisa timbul kayak penyakit-penyakit fisik. Terus untuk dampak positifnya itu belajar bisa lebih luas, terus itu informasi juga bisa lebih up to date, sama bisa mendekatkan yang jauh seperti itu Pak. Ya, jadi tentunya kita harus bisa mengatur ya waktu untuk penggunaan gadget itu sendiri ya, terutama HP ini yang sering kita gunakan. Oke, baiklah. Untuk gimana sih kesan-kesan kalian setelah mengikuti bimbingan pada hari ini? Oke, baiklah. Untuk selanjutnya nih, kapan kita akan melakukan kegiatan seperti ini ataupun konseling ke depannya atau bimbingan lagi? Minggu depan hari yang sama jam yang sama. Oke, baiklah, minggu depan ya. Sebelumnya Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian karena telah dengan sukarela hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan bimbingan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok ya. Ada yang udah tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum ya. Jadi konseling kelompok itu salah satu dari 9 layanan bimbingan dan konseling. Nah, di mana nanti konseling kelompok ini kita akan mengentaskan permasalahan yang paling urgent, yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu dari permasalahan yang akan kalian sampaikan seperti itu ya. Iya Pak. Selanjutnya di sini kalian harus menjaga kerahasiaan dan juga harus saling terbuka ya dan jujur dalam berkata. Kemudian oh ya, kalian tahu nggak duduk melingkar itu fungsinya untuk apa? Tahu Pak. Biar Ya, agar kita Benar. nah agar kita bisa saling berinteraksi seperti itu ya. Iya Pak. Dan selanjutnya kalau untuk kesepakatan waktunya mungkin bisa fleksibel ya. Iya Pak. Oh ya, ini kan kita kan sudah pertemuan yang kedua ya. Sebelumnya kita di bimbingan sudah pernah ketemu dan ini sudah saling kenal kan ya? Sudah Pak. Oke. Jadi di bimbing di konseling kelompok ini ada suatu ikrar atau perjanjian seperti itu ya, yang dimana nanti ketika Bapak sebutkan kalian mengikutinya, dan ketika Bapak menyebutkan nama Bapak kalian menyebutkan nama kalian masing-masing ya. Oke, bisa dimulai. Tangannya boleh apa ya? Taruh di pundak atau dada? Dada. Oke, ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya Adi Saputra saya Dana Sawari akan merahasiakan, menjaga dan melindungi segenap data, fakta, dan informasi yang terungkap dalam proses kegiatan konseling ini kepada pihak lain kecuali atas izin yang bersangkutan. Oke, kita sudah membacakan sumpah atau janji ya. Jadi kita nggak boleh menceritakan permasalahan yang kita bicarakan di sini kepada orang lain di luar sana ya, seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja kita kan mau konseling kelompok ya. Siapa yang ingin terlebih dahulu menceritakan permasalahan yang dialami? Silakan. Saya Pak. Silakan. Saya itu malas belajar Pak. Akhir-akhir ini. Harus belajar. Oke. Selanjutnya Saya sekarang ini lagi kecanduan. kecanduan gadget ya. Selanjutnya harus belajar. Overthinking. Kalau saya itu nggak bisa ngatur waktu. Nggak bisa ngatur waktu. Oke. Mungkin kalau menurut Bapak nih permasalahan yang urgent, yang penting banget untuk kita selesaikan adalah tadi itu dari Penny ya, masalahnya kecanduan gadget ya. Gimana? Apakah sepakat? Iya. Baik, untuk Feni silakan ceritakan sedikit permasalahan yang dialami. Jadi itu aku belum terlalu lama ini ya Pak buat jadi kecanduan gadget tuh. Jadi tuh aku tuh kayak setiap bangun tidur gitu tuh yang aku cari itu gadget dulu, selalu ngeliat notifikasi kayak scroll dulu kayak gitu. Terus kalau mau main juga yang dicari tuh gadgetnya dulu. Terus habis itu kalau ketemu sama kawan kayak gitu tetap main gadget, gak mau ketinggalan. Terus kumpul sama keluarga juga kadang tuh suka tetap ngeliatin gadget kayak gitu, susah buat ngelepasin gadget tuh kayak gitu Pak. Oh,
Jadi seperti itu ya, jadi nggak bisa terlepas dari gadget. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya, ada saran nggak buat Feni tentang permasalahannya? Saya pernah saran sama Feni sebelumnya. Feni udah coba belum sih untuk suatu waktu apa atau ada kegiatan yang membuat Feni itu ngelepasin HP gitu nggak? Ada nggak? Ada sih. Apa? Kalau lagi mainan sama anak kecil, Jadi kalau saran saya itu emang kayak HP itu harus kayak nyari kegiatan-kegiatan yang emang Feni bisa ngejauhin dari HP, kayak main sama anak kecil, terus atau Feni belajar kelompok. Biasanya kan itu memang menjauhin kita dari HP. Selain itu kan HP ini kan pasti capek tuh kalau dipakai 24/7. Nah, saran saya sih kayak dimatiin dulu gitu loh, HP-nya dijauhkan. Misalnya kalau Feni mau tidur, HP-nya dijauh-jauhin dulu karena kan emang radiasi HP itu nggak bagus kan untuk kesehatan. Nah gitu kalau saran dari saya. Oke, selanjutnya ada saran lagi nggak dari teman-teman nih? Ya. Silakan. Mungkin kamu harus bikin alarm untuk setiap minimalnya mungkin 2 jam sekali ya, karena untuk merilekskan mata kamu dari sinar HP itu, sinar biru HP itu sih. Oke, baik. Selanjutnya ada saran lagi nggak? Kalau dari aku sih ya sama aja sih kayak teman-teman, kayak ya sebisa mungkin kamu tuh cari kegiatan yang memang menjauhkan kamu dari HP. Misalkan kalau nggak di keluarga lah ya, misal kamu lagi kumpul keluarga atau apa gitu, ngomong ke ini pokoknya yang pegang HP nanti kena denda kayak gitu. Makanya di rumah sebisa mungkin tuh meminimalisir untuk memegang HP gitu, biar apa ya, biar nggak terlalu berdampak sama nggak terlalu kecanduan. Jadi waktu di rumah sebisa mungkin tuh benar-benar jangan terlalu memegang HP, karena kan ada keluarga di rumah, setidaknya pentingkan orang yang di rumah. Jangan sampai HP kami itu malah menjauhkan kamu sama keluarga gitu kan. Itu sih menurut saya. Ada tambahan? Ya, mungkin kalau dari Bapak ya, untuk Feni dibanyakin lagi kegiatan yang tidak menggunakan HP seperti itu agar terbiasa juga ya. Memang sih zaman sekarang ini kita kan udah dibilang tergantung ya, gimana ya, sama HP ya. Serasa HP ini tuh kayak memang udah kebutuhan ya, kewajiban harus ada, dan HP dan pakai datanya seperti itu ya. Mungkin dari Feni sendiri gimana? Dari saran dari teman-teman tadi dan rencana dari Bapak tadi, mungkin insya Allah nanti kedepannya saya bakal keluar dari gimana ya, kayak mencari kegiatan lain, kayak yang diomongin sama Rahma tadi, kayak kalau kumpul keluarga gitu tuh ngomong siapapun jangan pegang HP, biar saya juga nanti tuh biar gak ikut-ikutan pegang HP gitu. Terus juga tuh kayak nyari kegiatan di luar, kayak ya olahraga kayak gitu. Terus kayak kata Mbak Yuli juga tadi buat jadwal, kayak ngasih alarm setiap 2 jam sekali, kata juga kata Bapak. Ya, mungkin kedepannya bisa dicoba diterapkan ya, dan semoga juga ada perubahan kedepannya. Oke, baik, mungkin Bapak rasa sudah cukup. Ini juga sudah sore untuk bimbingan kali ini. Untuk mungkin kesempatan pertemuan lain kali kita adakan lagi ya, seperti itu ya. Nanti waktunya Bapak yang menentukan atau bagaimana lah. Sekali lagi untuk kesimpulannya mungkin tadi sudah mencakup semuanya dari Feni. Dan terakhir Bapak ucapkan terima kasih kembali untuk kalian sudah bersukarela hadir dalam konseling kelompok ini ya. Dan selanjutnya sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.